Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil Korea Selatan untuk pertama kalinya. Merek ini ya, gua mereview mobil baru ya guys ya. Ini adalah merek Hyundai, dan yang gua review adalah varian flagship dari Hyundai Santa Fe ya guys ya, yaitu Hyundai Santa Fe facelift. Ini masuknya guys, facelift tahun 2021 yang tipe signature alias tipe yang paling tinggi. Dan yang tipe paling tinggi ini guys, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ini sangat pas dengan namanya ya, signature, karena ini di depannya kalian bisa lihat sendiri lah. Ini secara kasat mata itu sangat-sangat luar biasa sekali. Ini wah, ini sih ketimbang yang pre facelift ini sangat jauh sekali guys. Ini sangat apa ya, ini sebenarnya unik. Cuma kalau gua pribadi ini senang guys dengan tipenya ini ya. Kembali lagi ini namanya signature, jadi harus benar-benar keren ya, dan stylish dan sangat modis sekali. Depannya ini kalau kalian melihat yang pre facelift ini kayak ketinggalan dua generasi, padahal ini mobil yang sama di tahun 2018. Meskipun faceliftnya ini sangat banyak sekali sih yang di refresh atau yang diperbarui. Dari depannya ini termasuk ini dia ini DRL nya sampai sini guys, jadi DRL, dan di atas ini kalau kita ngesen dia menjadi lampu sen. Dan yang cantik ini adalah lampu utamanya, dia sudah double projector, dan di sini lampu jauhnya. Di depan ada corner sensor, dan kalian bisa lihat ini grillnya ini sangat apa ya, signature ya. Kembali lagi nih, signature sekali, dan ini benar-benar chrome, tapi chrome-nya tuh dia lunak, lagi-lagi kayak mobil Eropa guys, padahal ini mobil Korea. Sini ada aksen-aksen chrome dove ataupun aluminium finish ya ini ya, nih, tapi lebih ke arah chrome dove sih guys, seperti di grillnya ini. Dan grillnya memang besar sih, gua akui itu besar. Cuma ini dia sangat enak dipandang ya. Kalau secara kasat mata ini sangat luar biasa sekali. Di sini ada kamera depan, yes, dia sudah kamera 360. Dia nggak perlu fog lamp ya, karena ini lampunya sudah terang sekali. Dan di depan juga ada corner sensor ya guys ya. Ini karena dia judulnya SUV, dia ada cladding warna hitam. Ini chrome dove-nya ataupun aksen aluminium finish dia ada di sebelah sini juga. Add-on-nya dipermanis dengan add-on warna hitam dove yang melingkari bodi. Di sini ada spionnya. Spionnya nih gue jadi ingat merek Lexus ya guys ya. Ini dia ditempel di sini di pintunya, bukan di pilar. Ada lampu sen di spion, dan ini ada kamera juga karena dia kamera 360. Di sini lagi-lagi ada chrome-nya ini lagi-lagi lunak, sudah di blackout pilar glossy. Handle-nya ini juga lagi-lagi ada chrome-nya, dan ini aksen smart entry-nya ya guys ya. Di sini bannya, nah ini bannya dia masih terbawa merek Koreanya, memakai Kumho Krugen ya. Wah, ini lumayan nih, bagus ini bannya, dan ukurannya 235 60 ring 18. Dia sudah full cakram, ABS, EBD, BA, dan dia juga ada TPMS nya guys. Dan di sini gua melihat detailnya yang cukup bagus ya guys ya. Ini ini dilapis sejenis bahan bluetooth loh guys, anjir. Ini wah, ini nggak ada di mobil-mobil lainnya guys. Ini gua baru pertama kali menemukan di Hyundai ini guys, yaitu Hyundai Santa Fe. Ini kayak dilapis bahan sejenis bluetooth ya, kayak ada bluetoothnya gitu. Jadi ini mungkin untuk meredam road noise-nya ya dari bannya ini, karena bannya lumayan besar dan tebal dan lebar juga ya, 235 60 ring 18. Nah, ini dilapis bahan sejenis kayak bluetooth gitu, nggak hanya plastik. Handle-nya lagi-lagi model tarik di sini. Nah, ini lagi-lagi di belakangnya, lagi-lagi gua teringat merek Lexus ya guys ya.
Ini di belakangnya seperti ini, dia sudah full LED guys, full LED. Ini ada LED lampu kotanya yang kayak bumerang itu, dan ini LED injakan remnya. Nih kalau diinjak remnya dia yang nyala, ini lampu LED-nya. Dan kalau kalian pikir ini lampu sen, ini bukan, ini lampu mundur, karena lampu sennya dia ada di bawah guys. Jadi ingat Kia Sportage ya, yang sebelumnya gua review, yang ada linknya di atas itu. Di bawah sini dia ada kamera mundur, wiper belakang, defogger, dan high mount stop lamp dengan spoiler, dengan shark fin antena, dan roof rail ya. Nih ada roof rail dan panoramic sunroof karena ini tipe yang paling atas. Ya, ini mesinnya 2200 cc diesel. Ini ada add-on warna hitam dove ya. Ini dia reflektor, hanya reflektor ya guys ya. Di sini yang lampu sen ya. Ini meskipun ini warna merah, tapi kalau kita ngesen dia tetap warna orange ya, kayak lampu sen biasa. Tapi sudah LED. Nah, ini untuk emblemnya Santa Fe. Di sini ada add-on warna chrome dove-nya lagi-lagi ya. Dan tentunya hitam dove. Ini di belakang dia ada sensor parkir belakang yang tentunya rata bodi. Ini adalah sebuah SUV mewah 4 titik ya guys ya. Untuk knalpot sayangnya nggak ditonjolin ya, ini ya guys ya, nggak kayak Santa Fe yang sebelumnya. Ini kalau dibuat knalpot yang keluar nih mungkin lebih sporty. Oke sih. Yuk, tidak ada apa-apa lagi. Oh ya, nih two-tone ya ternyata ya. Nih spoilernya hitam dan putih. Di belakang tadi lengkap ya yang gua bilang, defogger, wiper. Yuk, sekarang kita lihat kap mesinnya, ataupun kita lihat mesinnya dulu sebelum kita review interiornya. Oh ya, ini juga di sini dia banyak sensor-sensor karena mobil ini sudah memiliki fitur-fitur yang berkaitan dengan sensor-sensor itu guys. Oke, ini sebelumnya gua pakai masker jadi suaranya agak kayak gini ya, karena ini bau apa tuh, kayak bau cat gitu, jadi gua harus pakai masker. Nah, ini depannya sangat signature sekali ya, jadi nggak ada kata lain ya kecuali signature. Ini sangat pas dengan mobil ini. Nah, ini ya mesinnya dari Hyundai Santa Fe. Di sini ciri khas Santa Fe juga, dia juga ada hidrolis ya, 2 biji, dan di sini dia ada peredam, sudah dicat warna bodi. Ya, memang mesinnya tidak serapi Lexus ya guys ya, ataupun mungkin Wuling ataupun DFSK, cuman ini ya sudah cukup bagus. Ini ditutup cover, dan ini ada tulisannya turbo. Nah, ini karena dia sudah turbo, kami suka turbo. Di sini mesin yang terbaru Smart Stream diesel 2200 cc 4 silinder ya. Ini kalian jangan meremehkan 2200 nya guys, ini kayaknya cc nya lebih kecil dari Innova Ribbon Hidden gua, tapi ini menghasilkan tenaga 200 horsepower dan torsinya 440 Nm. Dan untuk transmisinya dia dual clutch 8 speed ya guys ya. Di sini dia ada ABS. Akinya tentunya ini mobil diesel ini sangat besar sekali. Untuk ini ada ping-pingnya, ini alias coolant untuk mendinginkan radiator. Dia radiatornya di depan sini. Oke ya. Ini kalau kalian lihat ini kayak mesin membujur ke belakang. Padahal ini adalah FWD, dia mesinnya melintang ya guys ya. Cuma ini tulisan turbonya dibuat seolah-olah dia RWD, padahal ini FWD. Oke lah, ya kalian bisa tahu sendiri ya. Ini mobil FWD, tenaga 200 horsepower dan torsinya 440 Nm. Wah, ini pasti sangat gila sekali mobil ini. Tapi memang ini mobilnya agak besar sih guys, agak besar. Dan ya gitulah, untuk 0-100 gue belum ngecek ya berapa akselerasi mobil ini untuk 0-100, tapi ya kalian kalau mau lihat ya bisa lihat review yang test drive ya, karena gue hanya induktor aja. Oh ya, di spion sini dia juga ada blind spot monitoring system.
Di sini kalau gue lihat tadi ini ada welcome light-nya guys. Jadi ini ada lampu yang menyorot ke sebelah sini, yaitu welcome light-nya. Untuk akses smart entry-nya di sebelah sini. Di pintu dia ini ya, ada bahan soft touch di atas, cuma ini plastik guys. Nah ini soft touch lagi. Oh ya, ini untuk tipe signature dia dua warna ya guys ya. Untuk interiornya dia ada aksen krem-kremnya gini, jadi lebih mewah. Meskipun aksen seperti ini agak lebih cepat kotor ya. Kalau kena kotoran ini gampang terlihat sekali kotorannya. Ya kalau kalian ingin full black, kalian bisa ambil tipe bawahnya ini guys, tipe prime. Ya meskipun fiturnya nggak selengkap ini ya. Ini fiturnya sangat lengkap sekali. Handle-nya laki-laki aluminium finish. Di sini electric mirror dengan retract, auto folding juga, pengunci pintu. Auto sayangnya hanya sisi pengemudi ya guys ya. Andaikan ini all auto ini pasti jos. Ya kalian bisa tambahin sendiri, beli modulnya saja. Di sini ada window lock dengan child lock. Oke, di sini ada speaker dengan ini, motifnya ini sangat luar biasa sekali ini. Di sini ada aksennya laki-laki aluminium finish. Untuk door pocket dia tidak lebar dan hanya ada satu cup holder ataupun botol holder ya. Di bawah sini dia juga ada lampu pintu. Oh ya, ini pintu mobil ini sangat rendah sekali ternyata ini. Jadi ditutup sampai ke bawah situ. Jadi kalau kalian pakai celana panjang seperti ini, kalau kalian turun tidak mengotori celana kalian ya guys ya. Ini karena ini ditutup sampai ke bawah. Jadi rapi, meskipun ini kalau kalian berhenti di trotoar ya mungkin agak ngesrok, cuma ya ini mobil ini cukup tinggi untungnya ground clearance-nya. Oke, ini di sini ada seal plate Santa Fe dengan aluminium finish. Di sini dia ada electric seat ya tentunya, dengan lumbar juga ini. Ini nggak usah gua jelaskan ya, sudah sering gua menjelaskan ini. Sayangnya memang dia belum ada memory seat. Yang gua bilang ini dia juga sudah two tone. Dia ini ada aksen warna kremnya ya, dan ini joknya asli guys, ini sangat luar biasa sekali. Ini bagus ya untuk patternnya ini. Oke, mungkin untuk di luar sana ini ada yang versi heated seat ataupun cooler seat, cuman kalau di Indonesia nggak dapat sih guys. Oke ya, nggak ada apa-apa lagi, yuk kita masuk. Untuk pembuka kap mesin dia di sebelah sini. Untuk membuka tangkinya ini bisa langsung dibuka kalau dia terunlock ya guys ya. Kita lihat harus minum apa mobil ini. Diesel. Ini tulisannya Korea guys. Jadi gue nggak paham ini. Ya kalau kalian beli mobil ini jangan isi biosolar ya guys ya. Bisa muntah-muntah mobil ini kalau kalian isi biosolar di mobil ini. Jadi minimal kalian dex LED. Jadi ribuan gua aja gua isi dex LED ya. Jadi kalau bisa Pertamina Dex ataupun dex LED. Ataupun kalau Shell itu Shell diesel ya mungkin ya. Oke, untuk kunci, oh ya ini juga ada fitur yang menarik guys dari mobil ini ya, kayak mobil Korea merek sebelah itu juga. Kita kunci dulu ya, dia sudah auto folding. Kalau di unlock dia buka kuncinya, buka spionnya. Nah nih, ini posisi terkunci ya guys ya, yaitu sennya seperti itu. Nah ini dia, jadi bisa menstarter mobil dari luar. Oke. Ya kayak merek Kia yang itu yang ada linknya di atas itu juga bisa starter mesin dari luar ya guys ya. Dan ini untuk suara dieselnya cukup halus, tidak seperti diesel-diesel zaman old ya, ini diesel modern guys. Jadi ya gitulah, suaranya sudah lebih halus. Dan kita bisa mematikan dari sini dengan memencet satu saja. Nah itu mati ya guys ya, langsung mati, tapi ini tetap terkunci.
Jadi kalian aman, pintunya tidak akan dimasukin orang lain ya kalau kita memanasi mobil dari luar. Oh ya, kalau kita mendekat ini ya, misal kita kunci, kita dari jauh ini ada sambutan kaca spion ya guys ya. Kita mendekat. Nah nih, harusnya dia bisa membuka, jadi kayak merek sebelah lagi-lagi ini kaca spionnya akan terbuka kalau kita mendekat. Ya, lagi-lagi salam satu Korea ya. Oh ya, nih ada ambient light-nya. Ya kita masuk ya, kita ngadem di mobil Korea ini. Dan review interiornya. Untuk tuas dia kayak model Eropa, model Origin. Di sini ada lane departure warning dan ada power backdoor ya, tailgate, smart tailgate. Oh ya, power tailgate. Di sini ada traction control dengan stability control, dan ini rem parkirnya di sini kayak kakaknya si Hyundai Palisade ya, cuman di sini nggak ada unitnya Palisade. Jadi gua review Santa Fe dulu aja. Di sini electric parking brake, dia sudah auto hold guys, cuman auto holdnya nggak ditaruh sini. Ini ada sekring, ada footrest juga di sebelah sono. Ini kita masuk. Oh ya, ini cukup tinggi ya mobil ini ternyata, karena dia judulnya SUV. Yuk kita starter mobil ini. Oh ini halus guys, untuk seekor mobil diesel starternya tidak ada getaran sama sekali, meskipun suara starternya ya cukup terdengar. Cuma untuk getarannya saat di starter ini nggak kayak mobil diesel lainnya, even sama ribbon gua masih halus ini ya guys ya. Untuk setir dia sudah tilt dan teleskopik ya, tilt dan teleskopik. Di sini tentunya electric power steering ini sangat ringan sekali ya ini ya, padahal ini bannya lumayan besar. Di sebelah sini ada pedal shift karena dia dual clutch ya, sekali lagi 8 speed. Di sini ada audio steering switch dengan Bluetooth teleponi. Untuk airbag dia ada 6 ya guys ya di setir, dan di sini di kursi juga ada, di pilar sini juga ada karton airbag. Di sebelah kanan dia juga ada cruise control ya guys ya. Sayangnya dia memang belum adaptif cruise control ya, sayang sekali, masih cruise control biasa. Di sini ada lane keep assist ya, dan ini juga terintegrasi dengan lane departure warning itu. Jadi ya menjaga mobil ini agar tidak keluar jalur ya, ataupun keluar marka, jadi lurus terus, dan misal pun keluar jalan, mobil ini akan mengintervensi agar kembali ke jalan yang benar, jalan Tuhan yang Maha Esa. Enggak guys, bercanda gua. Di sini untuk head unit, untuk wiper dia sudah auto ya guys ya, auto dengan intermittent, interval waktunya bisa di setel ya nih autonya. Di kanan headlamp juga sudah auto guys. Kita lihat lampunya itu ya, itu sangat luar biasa sekali. Ini juga lampu hazard berkedip sesuai irama. Kita lihat lampunya ya guys ya, ini sangat signature sekali lampunya. Nah ini, jadi ini menjadi lampu sen, tapi kalau kita matikan lampu sennya, ini menjadi DRL ya, yang nyambung dari bawah ke atas ini. Ini dia juga double projector ya, ini sangat terang sekali. Kalian bisa lihat tuh cut off-nya seperti itu, sangat bagus sekali. Ini juga ada kisi-kisi udara nih, gue lihat. Ini ada sensor parkir, rata lantai, rata bodi maksudnya. Nah ini untuk lini belakangnya dia sudah LED juga lampu sennya. Meskipun gue sih berharap lampu sennya dijadikan satu aja ya dengan stop lampnya ini, ataupun ini kenapa harus dikosongin seperti ini ya, padahal ini bisa untuk lampu sen yang model running gitu, kayak kenapa harus di bawah, kenapa Hyundai, padahal ini untuk desainnya dia sudah bagus banget. Ini lampu mundur juga ada di situ. Ini juga lampu kotanya, ini dia juga sangat signature sekali ya. Ini cuma ini kosong ini guys ya, kosong, dia nggak ada apa-apa ya. Ya gitulah ciri khas Hyundai. Oke, kita kembali ke laptop ya. Kita masuk ke interiornya lagi. Oke, sampai mana kita? Oh ya, ini kita review ini dulu, si speedometernya, karena dia sudah full TFT speedo ya guys ya.
bukan MID ya, ini bahkan full TFT Speedo. Nah ini untuk MID dia bisa dari sini. Nah ini dia ada data-data berkendara ya guys ya, ada trip, average, dan waktu berkendara juga, dan bisa diakumulasi. Nah ini kita mulai di driver assistance. Ini dia juga ada indikator TPMS nya nih, kalau jalan dia baru aktif ya TPMS nya. Nah, ini untuk sensor safety nya dari Hyundai, ini animasinya seperti itu. Nah ini untuk apa tadi backnya mana sih? Nah ini untuk driver assistance dia ada warning timing, warning volume, dan driver attention warning. Nah ini untuk leading vehicle departure, ini adalah peringatan jika kita di lampu merah, kita sedang asik bermain HP ataupun lagi ngalamun ya, dan mobil di depan itu sudah jalan, sudah lampu hijau artinya, dan kalian masih berhenti lah, mobil ini akan mengingatkan kalian untuk berjalan lagi guys. Dan di sini dia ada internet ini ya, coba ya, ini inattentive driving warning. Ini agak susah, ini namanya agak aneh ini ya guys ya. Nah di sini warning ini berfungsi untuk memberitahu kalian jika kalian sudah nyetirnya sudah agak sedikit nyeleneh. Nah mobil ini bisa memberi peringatan kepada kalian kalau kalian disuruh beristirahat ataupun disuruh nyetirnya tuh yang benar ya guys ya. Jadi kalian nggak bisa membohongi fitur keselamatan mobil ini guys. Oke, kita back lagi. Ini ada forward safety. Nah ini untuk sistem forward collisionnya. Jadi ini mobil ini bisa memberikan peringatan kalau kalian ingin tabrakan depan ya guys ya. Dan jika kalian masih teledor, mobil ini akan mengintervensi dari segi pengereman. Nah ini juga ada warning only dan ataupun active assist ya. Jadi bisa dipilih dan bisa di off kan juga. Jadi bisa peringatan aja dan bisa langsung mengintervensi dari sisi pengereman. Dan ada lane safety ya, ini adalah untuk lane keep assist dan lane departure warning ya. Bisa juga ini bisa assist ataupun warning only. Di sini ada blind spot ya. Blind spot ini by the way dia juga ada ini blind spot monitoring system. Ini kalau ada mobil di sebelah kanan, spionnya ini akan memberi kedipan ya, memberitahu jika di samping kanan ataupun sebelah kiri ada kendaraan yang menghalangi kalian ya. Jadi kalian tidak langsung menghajar motor yang ada di samping ya guys ya. Oh, I like that. Me too. Mentang-mentang kalian membawa seekor Santa Fe. Di sini juga ada blind spot view ya. Nah ini yang unik sih guys. Jadi kalau kita ngesen, nah ini akan muncul display dari kamera yang ada di spion kanan ataupun kiri. Nah ini kalau kita sen kanan ini akan muncul. Nah ini tangan gua kelihatan ya, langsung ditampilkan di speedometernya ini yang bulat-bulat ini ya guys ya. Dan ini sangat jernih sekali ya guys ya. Ini even untuk ruangan agak gelap, cuma ini masih sangat jelas sekali. Even ada Honda Brio di samping gua itu kelihatan guys. Jadi ini untuk di bawah sini, jadi tetap kelihatan kalau kalian melipir god. Jadi ini tetap kelihatan guys. Kalau kita sen kiri ya sama, itu langsung kelihatan. Oke, yuk kita lanjut aja, nanti durasinya kepanjangan guys. Ini ada cluster, ada fuel economy, dan wiper light display. Ini kalau kita memainin ini indikator lampu ataupun wiper ya, ini langsung ada animasinya. Jadi nah ini ya untuk wiper, ini juga ada animasinya guys. Dan ada peringatan salju, ada welcome sound ya. Jadi ini welcome sound, kalau kalian masuk ke dalam mobil ataupun kalian keluar mobil akan disambut dengan suara-suara yang menenangkan jiwa kalian ya guys ya. Alay lu. Dan di sini ada tema selection. Nah ini juga bisa di
rubah guys tema di speedometer. Nah ini ada tema B, tema C yang sporty, tema D seperti ini yang unik ya guys ya. Ini jadi bentuknya kayak taktikal sekali ini. Nah ini untuk tema A, dan tema ini juga bergantung dengan drive mode dari mobil ini. Jadi bisa diatur dari drive mode-nya ini. Kalau kalian memilih drive mode itu ya munculnya yang tema A, ataupun drive mode B munculnya tema B. Nanti akan gua tunjukkan guys lagi-lagi. Nanti durasinya kepanjangan, ada pengaturan lampu, pengaturan pintu. Nah ini ada power tailgate. Jadi untuk power tailgate, kalian dengan posisi mobil terkunci, kalian dekati saja mobilnya ataupun bagasi dari mobil ini. Bagasi mobil ini akan terbuka sendirinya ya guys ya. Untuk menutup ya kalian harus pencet tombol sih. Nanti akan gua kasih lihat maksudnya. Dan di sini ada power tailgate opening speed ya. Bahkan ini untuk power tailgate-nya bisa diatur kecepatannya guys. Jadi satpam yang ada di mall-mall itu sudah cukup sabar untuk menghadapi sistem power backdoor yang ada pada mobil-mobil zaman now ya. Dan ini bisa diatur cepat ataupun lambat. Dan ini ada fitur smart tailgate-nya. Dan kita kembali lagi, di sini ada convenience. Nah ini ada rear occupant alert. Ini adalah fitur dimana kalau kita mengunci mobil ini, meninggalkan mobil ini, jika kita meninggalkan sesuatu di dalam mobil ini ataupun di row kedua, mobil ini akan membunyikan alarmnya kalau lu meninggalkan sesuatu pada mobil ini. Jadi harap mengeluarkan apapun yang kalian tinggalkan di mobil ini, dan pastikan mobil tidak ada orang ataupun mungkin hewan kalian gitu masih ada di row kedua. Jadi orang yang ada di dalam mobil ini ataupun hewan kalian yang ada di dalam mobil ini tidak tersiksa ya guys ya. Dan ada welcome mirror ataupun welcome light. Jadi kalau kita mendekat, spionnya akan membuka, ataupun kalau kita menjauh, spionnya akan menutup. Sorry, ini yang untuk mendekat aja ya. Kalau kita menjauh, ini kan sudah terintegrasi dengan auto lock-nya. Jadi kalau kita kunci, spionnya akan terlipat. Dan auto rear wiper dan interval service. Sebenarnya masih banyak banget guys ini fitur-fitur dari mobil ini, dan fitur units dan resets. Untuk light ini apa ya? Oh, ini untuk iluminasi ya. Iluminasi ini adalah fitur dari brightness speedometer TFT-nya ini ya guys ya. Ini yang paling terang, dan di sini yang paling redup. Oke, kita back lagi. Nah, ini ada one touch turn signal. Bahkan bisa dipilih, ini bisa 3 kali kedipan, 5 kali kedipan, ataupun 7 kali kedipan guys. Di sini ada ambient light. Oh ya, ini sudah ke BMW-an atau ke Mercy-an guys, karena ini ada ambient light. Di bawah sini juga nggak ada guys, hanya di sebelah sini ya guys ya. Hanya di sebelah sini, di pintu gua lihat nggak ada ya. Dan ini juga bisa diatur brightness-nya, ini bisa level 1, level 2, dan bisa dimatikan. Nah ini kalau mati dia akan mati ya guys ya. Kalau hidup yang 4 ini dia yang paling terang. Nah itu dia yang paling terang guys. Oke, kita back lagi. Untuk ini ambient light color, ini bisa dirubah-rubah, ini menjadi polar white. Nah itu agak putih. Ada moon white, lebih putih lagi. Dan di sini ada ice blue, agak kebiru-biruan. Ada ocean blue, lebih biru lagi. Ini karena siang nggak terlalu kelihatan ya. Ada jet green, ini agak ke hijau-hijauan. Ini kayak hijau toska nih, cuma kelihatannya tetap biru ya guys ya, karena ini siang hari. Ini kalau dilihat kasat mata ini berubah guys warnanya. Dan masih banyak lagi. Ini kalau gua terangin semua kepanjangan durasi video gua. Dan di sini ada headlight delay, dan oh ya, ini juga ada high beam assist ya. Jadi untuk lampu jauh dari mobil ini juga sudah pintar, dia bisa memilih-milih kalau di depannya ada lawan, jadi high beamnya akan otomatis nonaktif. Oke, kayaknya sudah semua untuk speedometer. Sebenarnya sih masih banyak ya, cuma
gua kepanjangan nih durasinya. Di sini ada speedometer, ada tachometer, di sini ada indikator rata-rata konsumsi bahan bakar yang bar maupun yang angka biasa ya. Ada odometer dan ada range. Sini parking brake, ada outside temperatur, dan ini ada indikator gigi dan lampu-lampuan ya. Ini juga ada indikator lane departure warningnya. Oke, di sini untuk head unitnya ini sangat memakan waktu ya guys ya untuk mereview si speedometer dan head unitnya ini. Kalian ada fitur voice memo guys. Jadi kalau kalian terpikirkan sesuatu di jalan, kalian bisa merekam di voice memo ini. Kalau kalian sudah sampai tempat tujuan, kalian bisa membuka apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian bicarakan tadi saat di jalan ataupun saat kalian rekam di jalan tadi. Dan ada fitur climate. Nah, ini karena AC-nya ini sudah integrated dengan head unitnya. Jadi ini untuk dialnya dia di sini, dan untuk displaynya dia ada di sebelah sono, dan tentunya dia sudah dual zone. Ini juga bisa di single zone kan ya, single zone. Ini AC-nya kita bahas kalian. AC-nya ada front defogger, rear defogger, tombol AC, ada tombol untuk AC belakang juga, auto climate, bahkan bisa 3 level guys, ada high, medium, dan low ya. Nih untuk autonya. Di sini ada tombol climate, dan untuk arah semburannya nggak usah gua jelaskan, ini sangat lengkap sekali. Dan ini ada kecepatan kipas. Ini untuk knob open close air-nya. Nah, ini untuk suhu. Dia suhunya paling panas itu 27 derajat. Jadi artinya ini belum ada heater ya. Dan ini anget sih guys, bukan panas. Jadi artinya mobil ini belum ada heater. Oke, kita kembali ke menu ya guys ya, kembali ke menu. Ini by the way dia nggak ada dial di sini. Jadi kita langsung touchscreen ke sini aja, dan ada fitur quiet mode. Ini adalah fitur untuk mematikan speaker belakang dan mengaktifkan speaker depan ya. Jadi yang speaker belakang itu aktif, misal pun aktif, dia hanya sampai ke level 7 untuk volume dari speaker belakang. Jadi yang depan kita tetap bisa mendengarkan suaranya dengan kencang, tapi yang di belakang mati. Jadi kalau ada anak kalian yang tidur di belakang, kalian tidak ingin mengganggu, tapi kalian tetap ingin berdugem di dalam mobil ini dengan kalian tetap menyetir enjoy. Nah, ini bisa aktifkan quiet mode tanpa kalian mengganggu anak kalian ataupun simpenan kalian yang lagi tidur di belakang guys. Dan ada radio, dan tentunya ciri khas mobil Korea, dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto, dan Bluetooth juga ada, kecuali CD ya, sudah nggak ada CD di mobil ini. Nah, ini ada dial-dialnya, ini bisa dimatikan dari sini ya. Oke, untuk menunya hanya seperti ini. Untungnya dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini dia ada Twitter, ada central speaker ya, ini ya, central speaker. Jadi di depan ada 1, 2, 3 ya, sudah 3. Ada 3, dan di pintu ada 1, 2. Di depan sudah ada 5 guys. Depan ada 5, dan di sini spion dia agak frameless ya, cuma nggak frameless banget sih. Ini masih ada frame-nya tapi tipis. Auto dimming tentunya, ini ada sensor-sensornya. Di sini ada lampu kabin, dia sudah LED. Ini juga ya, sama aja. Nah, ini juga ada lampu pintu, juga bisa menghidupkan pintu yang ada di belakang itu. Dan ada, ini ada sunroof guys, yang sangat luar biasa besarnya anjir. Ini oke. Ini cuma ini mentok guys, hanya sampai seperti ini aja. Jadi yang belakang itu hanya panoramik ya, nggak bisa dibuka. Yang dibuka hanya di depan. Cuma ini juga sudah sangat lebar sekali. Orang yang segede gua ini tetap dengan luasa. Kalian ingin berkampanye di dalam mobil ini, kalian bisa langsung keluar dengan tubuh kalian yang besar pun tetap nyaman ya, keluar di sunroof mobil ini, karena ini panoramic sunroof ya, sangat besar sekali. Oke, ini untuk menutup kacanya dan untuk menutup kerainya. Nah, ini juga elektris ya, dia nggak manual, dia nutupnya elektris semua.
Oke, kita buka aja. Di sini ada sun visor dengan vanity mirror ya, dan ada lampu yang terpisah di sebelah sini, dan ada card holder juga. Ini juga bisa digeser seperti ini kalau dilepas. Di sini ada hand grip model retract, seat belt head adjuster, ada airbag, ada speaker ya guys ya di sini, dan di sini ada sun visor lagi-lagi sama ada vanity mirror. Ini sun visornya juga bahannya bagus ya, dia kayak blue true gitu, dan ada lampunya juga tetap. Dia di sini juga bisa di extend. Oke, nih sunroofnya gua buka. Di sini kita review tengahnya ini guys. Ini kalau kalian ingat, ini gua pernah mereview sebuah Porsche Macan ya guys ya, atau Porsche Macan. Ini kurang lebih layoutnya sama seperti ini ya guys ya. Dan untuk suasana di dalam interiornya pun besar-besarnya mobil ini juga kurang lebih sama dengan Porsche Macan guys. Ya meskipun tenaganya nggak sespektakuler Porsche Macan ya guys ya. Nah nih, yang unik dari mobil ini juga yang meniru kakaknya, yaitu Hyundai Palisade. Ini transmisinya dia model tombol guys. Jadi ini kayak mobil apa ya, mobil listrik ya, padahal ini bukan, mobil diesel, dan dia sudah dual clutch. Jadi kalau kalian ingin memainkan tiptroniknya, langsung mainkan di pedal shiftnya nih ya, untuk kiri menurunkan, di kanan menaikkan ya guys ya. Untuk setir nggak usah gue jelasin, sudah dijahit kulit. Dan di sini juga ada aksen-aksen kayak karbon gitu. Ini ada 4 dummy tombol. Nah ini untuk drive mode-nya ini ada eco, ada sport, dan ada smart. Nah nih. Nah ini untuk mode smart ini ya. Ini kalau kalian, oh kita tutup dulu ya, sorry. Nah nih, nah ini untuk eco, comfort, sport tadi yang merah tuh ya, dan yang smart ini kalau tergantung kalian menyetir dari mobil ini. Kalau kalian lagi pelan-pelan, dia akan ke mode comfort sendiri. Kalau kalian agak ugal-ugalan sedikit, nah kalian akan masuk ke mode sport. Jadi tergantung cara menyetir kalian di mode smart ini, dan otomatis instrumen clusternya ini harusnya ikut berubah di mode smart juga, dan ini harusnya ikut berubah sih guys. Ini karena nggak gua aktifkan tadi mode yang langsung berubah. Ini kalau kita merubah si drive mode nya ini. Oke, by the way dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4 mode berkendara ya guys ya di mobil ini. Dan tentunya dia 8 speed, dual clutch. Di sini ada parking sensor, ada hill descent control, dan auto hold. Nah ini ada kamera 360 guys, kamera 360. Nah ini ada kamera samping, kanan kiri, ada kamera belakang juga, dan kamera yang dianimasikan seolah-olah yang dari atas itu ya guys ya. Ini ada kamera depan juga. Sorry, kamera belakang, anjir, gua kebalik. Ya itulah pokoknya. Di sini ada wireless charging ya, ini ada wireless charging. Nah ini ada indikatornya. Oh ya, kita kalau meninggalkan HP kita dalam posisi mobil ini sudah tidak kita gunakan, di indikatornya akan diingatkan guys kalau kita masih meninggalkan HP di sistem wireless chargingnya. Jadi kita tidak lupa kalau kita sudah keluar dari mobil ini, kita tetap membawa HP kita yang ada, ataupun HP kita yang tertinggal di dalam mobil ini. Ada 1 cup holder, ada 1 lagi cup holder, ada USB slot, dan di bawah sini juga ada itu ya, power outlet 12 volt. Ini by the way dia mengambang guys, dan dalamnya ini kayak bahannya keset gitu, karet ya. Ini yang bawah ini karet ya bahannya, jadi keset. Di sini yang laki-laki kayak ke Mercy-Mercyan, ini model tombol gini ya. Nah ini di dalamnya dia sudah dilapis bahan sejenis blue true, meskipun blue true nya ini nggak nempel. Ini juga ada partisi meskipun dia tidak ada apa-apanya. Oke, untuk glove box dia di sebelah sini ada backlight-nya, tentunya dia sudah slow opening. Untuk dashboard nggak usah gua jelaskan, ini sudah
soft touch semua ya guys ya. Ini untuk dashboard dia sudah mengikuti tren zaman now, ini kayak bertumpuk-tumpuk gitu ya guys ya. Jadi 3 dimensi. Di bawah sayangnya nggak ada ambient light yang di kolong ya, hanya di sebelah sini. Oke sih, yuk kita ke baris kedua ya guys ya. Kita atur posisi berkendaranya sesuai dengan posisi berkendara gua. Ini kurang lebih ya segini lah ya. Bisa lebih maju lagi karena tidak ada apa-apa lagi yang di luar sini. Oke, untuk engine start stop button dia ada di sebelah situ. Yuk kita ke row kedua. Sebelumnya kita matikan mesin aja, nanti bensinnya habis. Bensinnya habis, dieselnya habis. Cuma ini belum gua tutup. Kita tutup dulu sunroofnya. Cukup cepat ya untuk sunroof sebesar ini menutup kaca dan partisinya, ataupun apa sih ini, kerainya ini ya. Nah itu ya, kalian dengar ada suara yang sangat menenangkan hati ya guys ya. Ini untuk engine start stop buttonnya ini juga ada iluminasinya by the way, warna biru. Jadi kita ke row kedua. Ini untuk posisi berkendara ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau gua ini ada airbag di sebelah sini. Kita masuk ke row kedua. Untuk baris kedua nih dia ada kerai di sebelah sini, meskipun masih manual tapi etnis dapat ya ini ya. Ini ada handle-nya chrome dove lagi-lagi. Di sini soft touch, ada speaker yang lagi-lagi ini desainnya 3D, ada door pocket. Cuma dia nggak ada lampu pintu ya guys ya, kayak di pintu depan. Di sini soft touch. Sayangnya dia juga belum all auto ya, hanya auto sisi pengemudi saja. Di sini dia juga bisa di reclining ya, bisa di reclining meskipun dia belum sliding sih, masih reclining. Oh sorry, bisa di sliding, sorry. Nah ini yang paling mundur segini, dan yang paling maju, yang posisi paling mundur gua tinggi 180. Ini sangat lega sekali. Ini ada seat back pocket model kerut, ada kisi AC, ada 2 USB slot ya, fast charging. Di sini nah ini yang meniru mantan mobil gua dulu ya, Camry. Nah ini kalau ada bos-bos yang duduk di belakang sini, supaya kalian bisa langsung mengatur kursi yang ada di sebelah kiri ini agar tidak terlalu sempit ya, bos yang duduk di sebelah kiri sini. Oke, ini bisa sliding dan tentunya reclining ya. Ini ada channel cuma nggak terlalu tinggi. Ini untuk slidingnya seperti ini. Untuk paling maju, oh ini paling maju, oh I see. Ini untuk ini bisa maju banget loh anjir. Jadi bisa sangat jauh. Cuma untuk posisi menguncinya dia segini ya. Jadi ini tetap lumayan jauh sih guys. Jadi untuk memberi ruang yang ada di row ketiga nanti ya. Cuma mohon maaf gua nggak akan coba row ketiga karena gua yang terlalu tinggi, jadi kayaknya sumpek ya di row ketiga. Ini di sini ada armrestnya, ada 2 cup holder dan 1 kaleng holder. Di sini tidak ada apa-apa lagi ya. Ada seat belt 3 point di tengah sini, ada seat belt juga belum tertutup cover. Di sini ada joknya ini yang laki-laki, gua suka nih motifnya kombinasi ya. Jadi ada motif diamond dan ada motif perforated juga, dan ya seperti itulah, bagus. Ini juga bisa di reclining. Nah ini paling rebah dia segini ya guys ya. Untuk yang paling tegak dia seperti ini. Nah ini ini yang paling tegak. Nah seperti ini. Ini yang paling tegak, dan tentunya dia juga sudah ISOFIX. Oke lah. Nih
40 60 ya. Ini tentunya juga bisa dilipat. Nanti akan gua tunjukkan waktu kita mereview bagasinya, guys. Itu penampakan dashboardnya seperti ini. Oke, kita ke row, kita ke bagasi ya, guys ya. Kita ke bagasi mobil ini dan kita coba fitur smart tailgate nya. Ini kursinya ya. Oke, kursinya itu yang posisi sliding paling maju dan ini yang posisi sliding paling mundur. Dan yang paling tegak recliningnya, dan itu yang paling rebah. 40-60 tentunya sudah dapat headrest semua. Oke. Sebelumnya kita kunci dulu mobil ini, guys, supaya fitur smart tailgate nya itu aktif ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, itu blind spotnya, dia ngasih peringatan ya. Oke, kita matikan. Tadi sudah gua aktifkan fitur smart tailgate nya nih. Ada welcome light, kita kunci dulu dan dia akan melipat spionnya. Nih, misalkan kita dari jauh kita membawa barang, guys, kita cukup dekati mobilnya saja. Tentunya kita membawa kunci ya, dan mengaktifkan fitur smart tailgate nya kita dekatin sini. Oke. Sampai dia memberi kode bebunyian ataupun lampu sen yang berkedip, nah dia langsung terbuka power backdoor-nya ataupun power tailgate nya. Dan langsung kelihatan sekali mobil ini bagasinya untuk mobil yang cukup besar ya, guys ya. Sebenarnya ini so-so sih, tidak terlalu luas. Nah, ini juga dia dapat parcel safe untuk dipasangkan di sebelah sini ya. Ini ada cekungannya nih, bisa kita pasangkan parcel safe nya kalau kita tidak membawa manusia ataupun orang di belakang mobil ini. Kita bisa pasang parcel safe nya. Dan kalau kita lipat ini di row kedua, ini bisa kita lipat, guys, seperti itu. Nah, ini untuk left ataupun yang kiri, dan right ini untuk yang sebelah kanan. Dan terciptalah ruang yang rata lantai, guys, rata lantai sampai ke tengah. Dan ini baru sangat besar sekali ya bagasinya. Dan tentunya bisa buat bobok-bobokan. Nah, ini kalau kita tarik seperti ini. Ini 50-50 dan tentunya dia sudah dapat headrest. Ya, gitulah. Di sini ini gua kira speaker, guys. Ternyata ini hanya cowaan gini ya. Dan tentunya ada kisi AC di samping kanan, dan di samping kiri ini juga ada pengaturan AC-nya. Ini by the way, ini dia nggak cuma knob, guys, karena ini ada indikatornya di sini. Untuk speed fan-nya kita bisa memilih kecepatan kipasnya ya, guys ya. Untuk suhunya sih ngikutin depan sih, guys. Nah, ini untuk kisi AC-nya. Nah, ini untuk cekungan parcel safe-nya. Di sini ada lampu bagasi ataupun lampu kabin ya. Sayangnya belum LED, masih lampu biasa. Di sini kalau kalian anggap ini lampu kabin, ini bukan, guys, ataupun ambient light, ini bukan. Ini adalah sensor infrared untuk rear occupant alertnya itu tadi ya, untuk mendeteksi apakah di belakang mobil ini ada pergerakan atau tidak jika kalian meninggalkan mobil ini dalam posisi terkunci ya. Oke, untuk menutup kita bisa langsung pencet tombolnya sih, biasa. Tidak ada apa-apa lagi. Untuk ban serep dia di kolong. Oke, saya tutup. Oke ya, gue sudah haus ini, guys, karena gue juga puasa ini. Bodoh amat. Jadi mungkin segitu aja review dari Hyundai Santa Claus ini, maksudnya Santa Fe. Hyundai Santa Fe tahun 2021 yang facelift ya, guys ya. Jadi gue sangat surprising banget ya, Santa Fe sudah bisa seganteng ini ya. Ini kalau yang tipe pre-facelift ini sangat ketinggalan jauh sekali untuk sisi desain. Apalagi kalau kita melihat mukanya itu, wah, ini kalau yang pre-facelift langsung ketinggalan satu generasi bahkan ataupun dua generasi ke belakang. Oke, apalagi yang belum gua bahas. Untuk fitur smart tailgate sudah gua bahas ya. Oke, ini di sini, nah itu
kalau kita deketin dia ada fitur welcome mirror, dan ini tetap terkunci sih, kalian tetap harus membuka. Nah, ini. Kalian harus membuka dan ya baru terbuka pengunciannya. Di sini electric seat dia belum ada lumbar support, cuma dia belum ada fitur walkway lock ya guys ya, ataupun mengunci sendiri kalau kita tinggal. Apakah dia akan mengunci sendiri? Tidak ya, tidak ada fitur walkway lock kayak si Mazda ya. Jadi kita tetap harus mengunci mobilnya. Nah, sampai spionnya melipat berarti ya mobilnya sudah terkunci. Oke, mungkin sekian dulu review dari mobil ganteng ini, kayak yang review ya guys ya. Jancok gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.